Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekalian. Habib Zain Assegaf atau Habib Kribo adalah Habib yang paling gokil menurut saya. Gimana nggak gokil coba? Jadi waktu perseteruan antara Ahok dengan Rizik Sihab zaman dulu tahun 2017, tahu gimana gokilnya Habib Kribo ini? Habib Kribo malah dukung Ahok coba, bukannya dia dukung sesama Habib gitu, saudaranya yaitu Habib Rizik sama Habib Bahar. Akan tetapi Habib Kribo ini malah ngedukung Ahok coba. Gimana nggak gokil coba? Jadi kekonyolan seperti ini menurut saya bukan kekonyolan ya. Fakta-fakta unik seperti ini menurut saya itu adalah fakta yang menarik ya. Ada beberapa fakta unik lain yang belum diketahui tentang Habib Kribo ini. Selain itu, Habib Kribo juga pernah bangkrut sebangkrut-bangkrutnya. Bahkan dia sampai jualan nasi kebuli di parkiran dekat apartemennya. Padahal dia dulu sangat kaya raya, punya rumah gedong gitu, punya duit banyak, punya duit miliaran, punya aset banyak gitu. Bahkan dia menjual asetnya untuk kebutuhan sehari-hari dia. Akan tetapi dia tidak pernah yang namanya menyerah. Jadi yang sangat menarik dari Habib Kribo ini adalah dia adalah seorang Habib. Pas dia sedang bangkrut-bangkrutnya nih, dia sampai jualan nasi kebuli gitu di parkiran, coba bayangkan. Dia sampai jualan nasi kebuli di parkiran. Akan tetapi dia tidak mau menjual kehabibannya. Dia tidak mau menjual nasabnya. Padahal kan dia bisa aja menjual nama Habibnya gitu. Dia bisa berdakwah gitu, pasang tarif yang tinggi gitu, ya kan? Padahal dia bisa aja melakukan seperti itu, tetapi tidak melakukan seperti itu. Itulah gokilnya Habib Kribo ini. Dan ada beberapa pertanyaan yang sangat menarik ya tentang Habib Kribo ini. Ada orang yang mempertanyakan kehabiban. Apakah Habib Kribo itu benar-benar masih keturunan Nabi? Apakah sudah enggak lagi? Dan yang paling penting lagi adalah kenapa Habib Kribo ini sangat gokil. Saya akan menjelaskan beberapa menit lagi. Awal kemunculan daripada Habib Kribo ini berawal dari peran dia atau dia sangat keras yang menantang yang namanya radikalisme. Jadi dia saat itu terkenal pada saat viral-viralnya antara Ahok, antara Rizik Sihab, Habib Bahar dan lain sebagainya. Bahkan dia menentang siapapun, bahkan Habib sekalipun kalau Habibnya radikalisme gitu. Saya secara pribadi ngefans banget sama Habib Kribo ini. Saya melihat Habib Kribo ini adalah seorang jagoan gitu, seorang kesatria gitu. Dia tidak menjual nasabnya, dia tidak menjual gelar Habibnya kepada orang lain gitu. Dan ternyata banyak fakta yang unik yang jarang diketahui orang tentang Habib Kribo ini. Dulu waktu dia masih muda itu sebenarnya Habib Kribo ini adalah seorang akuntan. Jadi dia punya banyak klien gitu, terus punya banyak duit, kaya raya, dan dia juga sangat sering berderma gitu, suka sodako gitu, ngasih orang lain duit gitu. Bahkan rumahnya juga dijadikan seperti hotel gitu bagi tamu-tamu yang datang ke rumahnya gitu, tanpa dipungut biaya apapun. Bebas mau ngapain di rumah, mau makan, mau tiduran, mau nginep di situ berapa lama, dia nggak bakal marah. Jadi menurut saya ini Habib Kribo ini adalah salah satu Habib yang menggambarkan atau melafalkan isi kitab suci di agama Muslim ya. Selain itu, dulu sebelum viral-viralnya aplikasi TikTok gitu, aplikasi YouTube atau aplikasi Facebook ya, dulu dia sudah lantang gitu bersuara di Google gitu, menyuarakan anti radikalisme. Dia sangat toleran ya. Menurut saya pribadi dia adalah salah satu Habib yang paling toleransi di dunia. Bahkan dia tidak menyombongkan diri gitu. Dia humble gitu, ramah terhadap orang gitu. Walaupun di media massa, di TV-TV kita lihat dia seperti garang gitu, seperti berani gitu. Akan tetapi pada faktanya, pada kenyataannya dia tidak terlalu garang-garang amat gitu. Dia orangnya kalem gitu, biasa aja gitu. Namun ada sisi menarik daripada Habib Kribo ini. Banyak orang yang mengatakan bahwa Habib Kribo ini bikin channel YouTube itu untuk mencari AdSense gitu, mencari duit gitu. Akan tetapi menurut saya pribadi ya, atau menurut data gitu, data yang saya cari dari beberapa sumber ya,
Habib Kribo ini sengaja bikin channel YouTube itu untuk apa? Tujuannya bukan untuk duit loh. Bahkan yang menghandle semuanya itu adalah timnya gitu, bukan dia. Dia hanya frontman-nya aja di YouTube itu. Bahkan tujuan utama untuk membangun YouTube channel ini adalah untuk memerangi yang namanya radikalisme gitu. Dia tidak suka yang namanya radikal. Dia sangat toleransi terhadap umat lain, terhadap orang lain, terhadap suku lain dan lain sebagainya. Setelah lama berkutat di Google zaman dulu, dia masuk ke Facebook. Dia di Facebook juga menyuarakan anti radikalisme gitu. Namun walaupun Habib Kribo ini sangat dermawan gitu, rajin menabung gitu, rajin sedekah gitu maksudnya. Akan tetapi dia tidak lepas yang namanya ujian gitu. Banyak dilaluinya ujian-ujian seperti kehidupan yang carut marut gitu. Bahkan dia bangkrut sebangkrut-bangkrutnya. Makanya dia menjual asetnya gitu. Bahkan menjual rumahnya. Dia sampai jualan di parkiran coba. Saking bangkrutnya. Akan tetapi dia tidak pernah menjual yang namanya nasab gitu, Habib gitu. Dia tidak pernah mengutarakan itu. Bahkan dia salah satu media massa dia pernah mengatakan bahwa kalau dicek saya ini, sebenarnya kalau dicek saya ini, karena saya sudah makan tempe, sudah makan terasi dan lain sebagainya, sudah makan tahu, sudah makan makanan Indonesia, mungkin saja darah keturunan Nabi di tubuh saya ini sudah nggak ada lagi gitu. Saya sudah pure asli Indonesia gitu. Kalau dicek DNA saya mungkin saja DNA saya itu tidak ada lagi yang namanya keturunan Habib. Jadi kita harus berani mengapresiasi ya. Kita harus berani mengakui bahwa keberanian daripada Habib Kribo ini diacungi jempol. Karena apa? Karena menurut saya pribadi dia adalah orang panutan ya, jujur gitu. Walaupun ada Habib-Habib yang lain tuh yang rada-rada selengean gitu, yang rada error gitu, yang rada ekstremis gitu. Menurut saya pribadi ada juga Habib yang mau damai gitu, yang tidak menjual menjual nasab-nasabnya gitu, tidak menjual gelar Habibnya gitu. Bahkan di selain itu, ortunya Najwa Shihab juga seperti itu, Quraisy Shihab juga seperti itu, tidak menjual yang namanya nasab gitu. Dia pure atau dia bahkan menyembunyikan gelar Habibnya gitu, karena itu sebagai beban ya, kata beliau itu sebagai beban ya. Karena apa? Karena menggunakan gelar Habib itu adalah semacam penghargaan ya, bukan yang bisa dibeli gitu sesuka hati gitu dan lain sebagainya. Jadi terima kasih sudah menyimak dan menonton video ini. Sebelum saya dulu video ini, saya akan memberikan salah satu pesan moral. Pesan moralnya adalah sebelum kita masuk surga, alangkah baiknya kita masuk akal dulu. Saya Ranostik, salam rasional.